Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umudunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan juga, sehingga kita dapat melaksanakan belajar di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar lagi ya Quran hadis. Ini masuk semua ya? Masuk, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lanjut ya ke materi selanjutnya yaitu bab 2 ujian dan cobaan, kita review sebentar ya materi terkait minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita membahas tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa. Nah, hikmahnya ini yang pertama, bekerja dengan tekun untuk mencari nafkah keluarga. Yang kedua, suka menabung dan tidak boros meskipun memiliki rezeki yang banyak. Yang ketiga, menjauhi segala macam kegiatan yang sia-sia. Sebaiknya kita melakukan kegiatan yang bermanfaat. Yang selanjutnya, suka bersedekah. Yang terakhir, mempelajari ilmu agama dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menginjak ya ke bab 2 ujian dan cobaan, mungkin kalian memiliki pengalaman tentang bab ini nih, ujian dan cobaan. Siapa yang mau bercerita mungkin? Sedikit saja nggak apa-apa? Saya, Bu. Iya, ayo Fatmawati, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan sedikit kisah yang bagi saya itu adalah merupakan ujian di dalam hidup saya. Jadi pada saat itu saya sedang ada masalah keluarga gitu. Terus ditambah lagi banyak sekali tugas-tugas dari guru, dari sekolah, dan dari organisasi serta komunitas yang saya ikuti di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, pada saat yang seperti itu, keadaan saya sedang lelah, sedang down, sedang capek, sehingga saya merasa, ya Allah, ini nanti saya bisa nggak ya melewatin ini semua? Saya mampu apa tidak ya menjalani ini semua? Tapi kembali saya beristighfar, meyakinkan kepada diri saya bahwa Allah itu tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Jadi saya yakin bahwa ketika Allah mendatangkan suatu ujian dan masalah yang menumpuk bagi saya, menurut saya gitu ya, karena saya merasanya itu seperti menumpuk banyak sekali, dan saya mikir daripada saya sibuk memikirkan bagaimana ini nanti selesai atau tidak, terus saya sibuk memikirkan permasalahan itu tanpa saya memulainya, tanpa saya mulai mengerjakannya, akhirnya saya bertekad, bismillah, pasti Allah akan mudahkan dan pasti akan Allah bantu. Kemudian saya mulai mengerjakan satu persatu ujian itu tadi, dari mungkin
masalah keluarga gitu ya. Saya jalani satu persatu, terus juga tugas-tugas dari sekolah maupun dari luar sekolah, dari organisasi dan berbagai komunitas. Saya mencobanya memulai satu persatu dan alhamdulillah memang benar janji Allah ketika kita mau memulai dan mau menjalani apa yang sudah Allah takdirkan dan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, pasti Allah akan memudahkannya. Dan saya merasakan itu sendiri. Dan tanpa saya sadari bahwa dengan saya berpasrah diri gitu ya, saya menyerahkan semuanya kepada Allah dan juga berusaha untuk menyelesaikannya. Alhamdulillah semuanya dari ujian keluarga maupun tugas-tugas dari guru, dari sekolah dan organisasi dan komunitas tersebut terselesaikan semuanya dengan mudah, dengan sangat ringan gitu. Jadi banyak sekali yang Allah datangkan kemudahan-kemudahan itu dari teman-teman yang memberikan bantuan, terus juga semua masalah menjadi terasa ringan bagi saya, dan itu adalah sesuatu yang membuat saya semakin kuat untuk sampai saat ini dalam menjalani segala ujian tersebut. Kurang lebihnya itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas berbagi pengalamannya tadi ya, Ayu Fatmawati. Sangat memotivasi sekali bahwa jika kita diberikan ujian keluarga ataupun masalah pribadi ataupun tugas tadi, mudah-mudahan itu kalau kita senantiasa bersyukur, bertakwa, terus percaya pada Allah, Allah akan membantu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang bab 2 ini, ujian dan cobaan. Ada kaitannya sama yang dijelaskan oleh Ayu Fatmawati tadi. Yang pertama kita akan menjelaskan di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Yang kedua ada Quran surat Ali Imran ayat 186. Juga ada hadis tentang ujian dan cobaan. Dan yang terakhir hikmah ujian dan cobaan. Nah, sebelum kita menginjak ke Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan surah Ali Imran ayat 186, kita harus tahu nih ujian dan cobaan itu apa sih? Nah, ujian dan cobaan itu menurut Islam, pandangan Islam, itu adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa manusia diciptakan tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, ujian atau cobaan yang diberikan sama Allah kepada kita manusia itu pada hakikatnya sedikit. Sehingga berapapun besarnya ujian atau cobaan yang diberikan sama Allah itu, jika dibandingkan dengan imbalan dari Allah, balasan yang akan kita terima itu besar daripada ujian dan cobaan dari Allah. Nah, ujian yang diberikan sama Allah itu kepada kita semestinya harus mampu ya kita memikulnya. Terus sebab antara ujian dan cobaan dengan potensi kemampuan yang diberikan kepada manusia adalah lebih besar potensi yang ada di diri kita. Jadi itu kalau kita diberikan ujian sama cobaan sama Allah, kita tuh pasti bisa memikulnya, bisa melewatinya dengan baik. Nah, ujian dan cobaan pada hakikatnya dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia dalam rangka untuk menaikkan keimanan kita, kenaikan tingkat keimanan kita. Nah, ujian itu sendiri bisa berupa ujian dalam bentuk kesenangan ataupun kesedihan. Nah, Allah itu tidak menerangkan kepada kita ya, kapan dan dalam bentuk apa ujian atau cobaan yang diberikan sama Allah kepada kita. Ya bukan? Pasti kan enggak kan? Nah, seperti kalau kalian nih sebagai siswa, sebagai murid disuruh sama saya ya sebagai guru besok ujian gitu. Cuma dikasih temanya atau bab berapa. Tidak mungkin diberikan sama isi-isinya kan. Nah, seperti itu bentuk ujian dan cobaan dari Allah. Nah, seseorang yang takut menghadapi ujian adalah sama dengan
menuju pintu kegagalan. Sama dengan kalau kita menghadapi tidak siap menghadapi ujian ataupun cobaan dari Allah. Dengan demikian juga manusia harus siap menghadapi sesuatu apapun bentuk ujian ataupun cobaan itu sendiri. Dan kita yakin dengan membentengi diri kita dari segala macam bentuk ujian itu, kita tuh bisa menghadapi ujian dan cobaan itu dengan baik. Biarkan ujian dan cobaan itu datang kapan saja, sebab yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mampu menjawab atau menghadapinya. Nah, di sini ada hubungannya dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Mungkin ada yang mau membacakan? Iya, baik. Sabila bisa membacakan Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Sabila sudah membacakan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, tadi kita sudah mendengarkan apa yang dibacakan oleh Sabila terkait surah yang berkaitan dengan ujian dan cobaan. Di sini artinya bisa dilihat ya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita dikasih ujian sama cobaan sama Allah, kita patutnya untuk bersabar menghadapi ujian itu. Terus selanjutnya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau kita dikasih ujian dan cobaan sama Allah, pasti Allah itu juga menunjukkan petunjuknya juga, solusinya juga pasti. Enggak semata-mata Allah memberikan ujian dan cobaan tanpa petunjuk. Selanjutnya Quran Surah Ali Imran ayat 186, mungkin bisa dibacakan lagi, Sabila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih untuk Sabila ya. Tadi adalah Quran Surah Ali Imran ayat 186. Yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati.
Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Nah, dari kedua surah tadi ya, saling berkaitan. Apa? Kalau kita dikasih ujian sama cobaan oleh Allah, kita senantiasa untuk bersabar dan percaya bahwa kalau Allah itu ngasih ujian sama cobaan itu pasti ada petunjuknya, ada solusinya di balik itu, dan ada hikmahnya. Nah, selanjutnya ada hadis tentang ujian dan cobaan. Di sini saya ambil dari hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan kepada keadaan orang yang beriman karena semua urusannya baik. Hal itu tidak bisa diraih seorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, dia pun bersyukur, dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia pun bersabar, dan itu adalah baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis tersebut juga menjelaskan kalau kita dikasih ujian dan cobaan sama Allah, kita harus senantiasa bersabar. Jika kita tertimpa musibah, kita juga harus menerimanya sebagai kebaikan untuk kita, meningkatkan kualitas keimanan kita juga. Selanjutnya, perilaku orang yang sabar dalam menghadapi ujian itu seperti apa sih? Nah, di antaranya itu yang pertama, selalu optimis dalam menjalani hidup. Selalu optimis, aku pasti bisa gitu, menghadapi ujian dan cobaan dari Allah gitu. Yang kedua, selalu berbaik sangka kepada Allah. Yang ketiga, memiliki sikap rendah hati. Yang keempat, menerapkan perilaku tabah dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan tadi. Yang kelima, menanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoyah oleh musibah yang diberikan sama Allah, seberat apapun itu. Yang selanjutnya, menanamkan keyakinan bahwa setiap ujian itu ada hikmahnya. Yang selanjutnya lagi, membiasakan berbaik sangka kepada Allah atas apa yang diberikannya. Yang terakhir, membuang sikap egois dan emosional agar dapat mengendalikan hawa nafsu. Nah, setelah ini kalian diskusi tentang suatu permasalahan yang saya berikan. Nanti ada 2 kelompok ya, yang depan nih 3-3. Nanti silakan berdiskusi, saya beri waktu. Mungkin saya bagi ya kelompoknya. Ya, Bu. Baik, sudah saya bagi ya tadi ya kelompoknya, yang depan sama yang belakang, kelompok 1 dan belakang kelompok 2. Yang kelompok pertama silakan diskusikan tentang jika ada temanmu yang dikasih ujian ya atau cobaan oleh Allah terkait kesenangan, tetapi dia belum beribadah kepada Allah, belum rajin beribadah kepada Allah. Nah, sikapmu sebagai teman itu seperti apa gitu? Sudah ditulis ya. Nah, yang kelompok 2 kebalikannya. Jika temanmu mendapatkan ujian atau cobaan dari Allah berupa kesedihan, tetapi temanmu itu sudah rajin beribadah sama Allah. Tahajud iya, sholat 5 waktu apalagi, duha dan membaca Al-Quran. Tapi itu sama Allah dikasih ujian sama cobaan. Tapi dia beranggapan bahwa Allah itu tidak adil. Nah, bagaimana sebagai teman untuk menasihati dia tuh bagaimana? Baik, karena waktunya sudah selesai, silakan untuk kelompok 1 dan 2 bergantian ya presentasi di depan. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Bagus sekali presentasinya. Oke, silakan untuk kelompok 2, silakan untuk maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk kelompok 2 telah mempresentasikan di depan ya. Baik, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah sama-sama bagus ya presentasinya. Mungkin untuk minggu depan bisa presentasi lagi di bab berikutnya. Nah, sekarang kita simpulkan ya beserta hikmahnya. Hikmah dari ujian dan cobaan adalah kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita sudah diberikan ujian dan cobaan. Karena kenapa? Karena dengan ujian dan cobaan tersebut kita dapat meningkatkan keimanan kita, kualitas keimanan kita. Terus yang kedua, hikmahnya adalah jika kita diberikan ujian dan cobaan sama Allah, kita senantiasa untuk bersabar, bertakwa, dan senantiasa rendah hati. Ujian dan cobaan ini tuh diberikan sama Allah, pasti aku bisa melewatinya dengan baik, bisa memecahkan masalahnya dengan baik. Pasti Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya. Nah, sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, saya akan memberikan evaluasi dulu. Evaluasi apa ya? Ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Nanti dikerjakan sebisanya aja, nanti dikumpulkan. Baik, saya bagikan dulu ya. Baik, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.